Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana? Semangat belajarnya tidak untuk hari ini? Kok kayaknya tidak semangat belajar? Apa kita ice breaking dulu biar tambah semangat belajarnya? Kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana? Udah semangat belum? Pasti udah dong. Sebelum itu, Bu Guru akan absensi kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Berarti semua lengkap. Di sini kita akan belajar mengenai menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kalian untuk belajar hari ini yaitu agar siswa dapat menambah wawasan mengenai keunikan suatu daerah, agar siswa mampu mengetahui sikap bagaimana menghargai sebuah perbedaan. Nah, anak-anak, sebagai makhluk individu, manusia itu juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Jadi bisa diartikan itu sebagai sebuah masyarakat. Nggak mungkin kan seorang manusia itu bisa hidup sendiri. Pasti manusia itu sangat bergantung kepada orang lain. Maka dari itu, setiap manusia atau setiap makhluk individu itu membentuk kelompok persekutuan hidup. Nah, di dalam kelompok persekutuan hidup itu terdapat beragam karena ada perbedaan. Nah, perbedaan itu apa aja? Ada suku, budaya, ekonomi, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, dan lainnya. Perbedaan tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Kalian tahu tidak apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Ya, keberagaman adalah suatu keadaan masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan budaya. Nah, kita hidup di negara apa, Nana? Ya, kita hidup di negara Indonesia. Nah, kalian tahu di Indonesia itu terdapat apa aja? Ya, bahasa daerah, terus pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, suku bangsa, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut atau keberagaman tersebut itu disatukan dalam satu wadah, yaitu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disebut dengan NKRI. Nah, suku bangsa di negara Indonesia itu ada banyak identitasnya. Jadi, dalam suku bangsa itu memiliki beberapa keragaman budaya. Ada rumah adat, terus pakaian adat, bahasa daerah, senjata tradisional, dan lain-lain. Nah, rumah adat itu antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain itu mempunyai keunikan atau ciri-ciri yang berbeda. Nah, di sini Bu Guru punya contoh dari beberapa rumah adat. Yang pertama, ada rumah adat Sumatera Barat, yaitu Gadang. Yang kedua, ada rumah adat dari daerah Jawa Tengah yang disebut dengan rumah joglo. Yang ketiga, ada rumah adat dari daerah Sulawesi Selatan yang disebut rumah tongkonan.
Yang keempat, ada rumah adat Papua yang disebut dengan rumah Honai. Lalu ada keberagaman dari pakaian adat. Nah, pakaian adat ini juga termasuk dari hasil teknologi karena bahan bakunya itu dari alam sekitar dan diproduksi atau diolah dengan menggunakan teknologi tradisional. Lalu berbagai pakaian adat ini juga tidak hanya digunakan untuk pakaian sehari-hari, namun bisa juga digunakan untuk upacara adat atau peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini Bu Guru punya contoh dari pakaian adat. Yang pertama itu ada pakaian adat Pesaan dari daerah Bali. Yang kedua ada pakaian Pangsi itu dari daerah Banten. Yang ketiga ada pakaian kebaya itu dari daerah Jawa Tengah atau bisa juga digunakan di daerah Jogja, Jawa Barat. Lalu yang keempat ada Kustin itu dari daerah Kalimantan Timur. Lalu ada keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional ini memiliki berbagai fungsi. Tidak hanya sebagai senjata, namun bisa digunakan sebagai alat rumah tangga, alat pertanian, dan perburuan. Nah, beragam peralatan senjata tradisional ini juga bisa ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Nah, Bu Guru punya beberapa contoh senjata tradisional, yaitu yang pertama, senjata tradisional rencong dari daerah Aceh. Yang kedua, senjata tradisional golok dari Betawi. Yang ketiga, ada senjata tradisional badik dari Sulawesi. Yang keempat, ada senjata tradisional celurit dari Madura. Nah, dengan keberagaman tadi, terdapat manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lainnya. Nah, manfaat itu adalah yang pertama, dengan keberagaman itu menjadikan identitas negara di mata dunia. Yang kedua, dengan adanya keberagaman di negara Indonesia itu dapat memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman ini itu dapat mempererat persaudaraan kita. Yang keempat, dengan adanya keberagaman ini itu dapat dijadikan sebagai aset negara yang dapat menambah pendapatan negara melalui wisata-wisata. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Yang keenam, itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Nah, selain memiliki manfaat, keberagaman itu juga memiliki dampak negatif, yaitu adanya perselisihan atau perpecahan dalam masyarakat. Mengapa hal itu terjadi? Karena dalam dirinya tidak menumbuhkan rasa sikap toleransi, menghargai, dan menghormati budaya lain. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi dalam diri kita atau masyarakat lain, kita harus terus mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai budaya lain agar masyarakat semakin rukun dan bersatu. Sekarang Bu Guru mempunyai kuis untuk kalian kerjakan di dalam buku tulis. Bu Guru akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian dengar dan kalian tulis ya. 1. Sebutkan 3 rumah adat yang kalian ketahui. Yang kedua, sebutkan 3 senjata tradisional yang kalian ketahui. Ketiga,
Apa saja manfaat dari keberagaman sosial budaya? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kelima, jelaskan mengapa keragaman karakteristik dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Udah, hanya 5 soal, kalian kerjakan dengan jawaban yang benar dan tepat. Semoga kalian bisa mengerjakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bangsa Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman. Yang pertama ada rumah adat, ada pakaian adat, ada senjata tradisional, ada bahasa daerah, dan ada adat istiadat yang berbeda. Nah, ada beberapa manfaat dari keberagaman tersebut, yaitu yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, dapat dijadikan aset wisata dan menambahkan pendapatan daerah. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Yang keenam, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan saling menghargai antar budaya lain. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Jika ada kurangnya, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.